Saya bilang ke mereka, kalau kamu nggak pernah khawatir dengan bagaimana Allah memberikan rizki ke kamu melalui kami, silahkan kerja. Tapi kalau kamu masih khawatir, ada keluarga kamu nanti nggak makan dan segala macamnya, bisa cari tempat lain. Saya pernah dengar cerita ada satu antrian panjang di kota Paris di sebuah kedai kopi. Orang-orang Indonesia sok-sokan pada ini juga pasti ini kopinya kopi dari luar negeri gitu kan. Begitu sampai kopinya dari mana? Dari Toraja. Luar biasa dan itu antriannya panjang sekali. Itulah kenapa tadi Adrian bilang bahwa kita tuh harus bangga sama produksi kita sendiri. Nah, tadi kita sudah mungkin mendengar bagaimana cara dakwah dari masing-masing pemilik kopi ini ya, pemilik kedai kopi ini. Mungkin saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai kopi dan juga dakwah. Silakan. Baik, silakan Mas. Pertanyaan harus ada hubungan dengan kopi, tidak dengan teh. Silakan. Adakah mic-nya untuk bertanya? Dengan siapa Mas namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Saya saya. ngalangin, maaf saya ngalangin. Nah, ya. Gede soalnya maaf ya. Perkenalkan nama saya Arta Zulian Effendi dari Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Saya ingin bertanya kepada Ko Steven pertama. Apakah staf dari Ko Steven itu orang mu'alaf semua atau campur? Terus kemudian yang kedua, apakah selain orang mu'alaf seperti saya bisa ikut berkontribusi di dalam usaha Koko? Kemudian yang selanjutnya kepada Banyak sekali, ya satu lagi pertanyaannya ya. Kita tanya yang lain. Kepada Mas Irfan, ini kan selebgram, bagaimana cara kita membawa kopi itu untuk bisa menyelaraskan selebgram, kemudian kopi, kemudian ukhuwah juga bisa menyelaraskan itu. Kalau di kota besar oke lah ya, kalau coba didirikan di Ponorogo, apakah bisa? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan minder dulu sebetulnya ya. Silakan Ko Steven. Iya. Yang tadi saya bilang Mas, kebun itu saya bangun di atas di daerah desa-desa binaan Mu'alaf Center. Artinya mereka yang murtadnya mungkin dari tahun 40-50, ada yang kalau di Tanggamus tuh ada sebagian tuh murtadnya setelah zamannya PKI, ada di Sukabumi Selatan sampai Cianjur Selatan tahu ya, itu udah ramai kan, viral kan, daerah murtad sejak tahun 50-60. Yang murtad mungkin kakeknya. Cucunya ini nggak tahu apa-apa, mereka masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, maaf, ini disebutin nggak apa-apa ya. Jadi dari pihak kafirnya itu menyetop anggaran ke mereka. Nah saya harus kasih solusi bisnis. Makanya kebun yang saya pakai kopinya, saya bisa pastikan itu bebas riba. Karena saya beli sendiri bibitnya, pupuknya saya kelola sendiri, saya ferment sendiri. Sampai panennya, dulu pertama kali kita bawa pakai sepeda ontel tuh di kayu puluhan kilo, berapa kilometer kita bawa. Sekarang alhamdulillah udah punya motor roda 3 tuh. Dan dulu roastingannya kita masih pakai drum. Yang kalau ngerosting itu takut meledak. Iya takut meledak karena itu kan dikunci pakai baut doang. Nah sekarang ya alhamdulillah kita udah punya alat roastingannya. Itu 100% tanpa riba dan mereka kalau mau dibilang mayoritas mu'alaf ya mereka mayoritas karena daerah binaan kita. Tapi begitu kerja yang di kafe, campur Mas, ada yang hijrah, ada yang mu'alaf juga, ada yang orang tuanya yang mu'alaf, ada yang muslim. Pada intinya pada saat mereka kerja di kafe mereka tahu ini kafenya basisnya apa. Saya bilang ke mereka, kalau kamu gak pernah khawatir dengan bagaimana Allah memberikan rizki ke kamu melalui kami, silahkan kerja. Tapi kalau kamu masih khawatir, ada keluarga kamu nanti gak makan dan segala macamnya, bisa cari tempat lain. Jadi yang kerja di tempat saya alhamdulillah insya Allah mereka tahu semua mereka kerja di mana dan mereka sedang ngapain di situ.
Makanya mereka juga sambil kayak tadi Mbak Tika bilang, kalau kamu beli kopi saya dakwain. Mereka sambil nyampein juga, Mas minumnya pakai tangan kanan ya. Mas minumnya duduk ya. Mas, kok nggak pakai gula? Kita nggak pakai gula, diabetes ntar. Iya. Tapi emang nggak enak ya pakai Cocok gula sama saya itu berarti. Jadi nah, kurang lebih itu. Jadi bisa ya kalau misalnya Bisa. Cuman yang bekerja. penting mengerti. Kita berbisnis, minum kopi, bayar seikhlasnya. Kita hanya menggantungkan rezeki kita kepada Allah. Dan disitulah titik, jadi training di tempat saya Mas. Selain Mas dapat sertifikasi training kita, sesuai dengan standar barista internasional, kita juga training Mas punya akidah. Artinya apa? Mas kalau cuman bisa ngomong, kita menggantungkan Allahumma musta'an, kita menggantungkan diri kita hanya pada Allah. Itu hanya terucap. Ya kan di Al-Fatihah ada kan? Kita hanya menggantungkan diri kita pada Allah. Ini prakteknya Mas. Ini prakteknya, realnya. Jadi menjelaskan ke keluarga atau ke diri sendiri bahwasanya rizkiku adalah Allah yang mengatur. Jadi biarkan Allah yang mendatangkan rezeki itu dengan caranya. Kalau memang hari ini kopi segelas orang bayar 2.000, biarkan itu. Terima dan itulah belajar ikhlas. Ikhlas itu bukan memberi, tapi menerima. Menerima apapun yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Sakit juga kan kita terima, nggak diberi. Ya kan? Nah itu di situ Mas. Titik belajarnya tuh di situ. Jadi ikhlasnya mereka sudah dapat di titik ikhlasnya sudah, nggak apa-apa. Atau satu gelas pernah ada orang yang bayar sampai 2 juta kok. Jadi seikhlas itu tidak selalu V60 murah Indonesia, kan ya? V60 Indonesia asli. Iya. Dan aku pakai kopi dari Papandayan, dari Garut. Di brew, dia minta long shot. Dia minta rasanya lebih panjang sama dinaikin rasa originalnya. Dan fruity nangkanya keluar, dia bayar pakai dolar sih. $200. Which is itu 2 jutaan lebih ya. Iya, betul. Iya, jadi yang perlu diingat sekali lagi ikhlas itu bukan berarti murah. Enggak, Iya. Ikhlas, iya. 2.000 ada. Ya maksudnya yang namanya ikhlas itu jangan kepikirannya oh pasti kalau ikhlas itu tapi 100 Mbak Tika, perak. Maksudnya Enggak. di mindsetnya Iya, gitu di ya, mindsetnya tuh mindsetnya. jangan bilang oh kalau ikhlas itu berarti murah, tidak. Karena ikhlasnya orang itu berbeda-beda begitu kan ya Tuh. kok. Jadi kafeku tuh pernah dikatain kafe gembel. Hah? Karena benar-benar maaf ya, yang lewat aja, yang bawa gerobak dan segala macam, mereka mampir ya, mereka dengan uang 500 perak bisa nggak ngopi? Ya bisa. Bisa, memang Nggak bayar ikhlas kan? seikhlasnya. Iya betul. Nah pernah sampai mungkin ada tamu yang kayak, ih kok ada gituan di sini? Nah duduk, minum kopi, habis itu ya bayar seikhlasnya. Even dia bayar keluar ke sana tuh goceng kalau nggak salah waktu itu 5.000 rupiah. Ya? Tapi ya akhirnya sampai itu agak sedikit ramai di Instagram, kafe gembel gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Kafe gembel menghasilkan uang gembol ya. Banyak soalnya kan. Betul. Satu pertanyaan lagi mengenai Instagram tadi gitu. Apakah mungkin dilakukan di kota Ponorogo seperti itu? Oke baik, mungkin kalau tadi di awal aku sempat sebutin adalah kenapa aku bikin coffee shop konten gitu. Banyak orang mikirnya coffee shop itu sekarang co-working space atau sekarang mungkin coffee shop tempat meeting atau sekarang coffee shop itu tempat hangout. But sekarang yang kita hadapi, maksudnya yang kita lihat sekarang, semua orang atau bahkan mungkin 80% anak millennials mungkin, kebetulan walaupun umur aku nggak millennials tapi umur istri aku millennials gitu. Jadi mostly hampir 80% sekarang anak-anak nih ngerjain tugas aja di coffee shop gitu. Ngerjain PR aja di coffee shop. Iya, betul. Atau bahkan mungkin mereka cuma mau diskusi biasa gitu sama teman-temannya di coffee shop. Itu makanya kenapa aku tawarinnya adalah coffee shop kontennya, which is maksudnya aku membebaskan semua orang buat bikin konten. Iya, betul. Means bukan cuma soal perkara Instagram, enggak. Banyak juga yang mampir ke coffee shop aku memang YouTuber, banyak juga yang memang mungkin mampir ke coffee shop aku, maaf mungkin kalau di sini ada jamaahnya Ustadz Felix gitu. Ustadz Felix juga kalau memang sengaja datang pengen ngaji, mereka undang jamaahnya ke coffee shop aku. Kebetulan Ustadz Felix banyak temennya di Bogor gitu. Jadi dia datengin teman-teman jamaahnya anak Bogor, ngajinya di coffee shop aku gitu. Mereka booking meeting room memang buat ngaji. Means maksudnya buat aku adalah di sini konten itu bukan soal perkara Instagram atau bahkan mungkin tadi Mas nyebutnya mungkin karena yang praktek yang kerja di Instagram disebutnya selebgram. Tapi buat aku di sini sebenarnya bukan soal masalah itu. Tapi buat aku kontennya jadi bermacam-macam dan jadi manfaat gitu buat aku.
Nah kalau tadi Bisa kolaborasi juga ya bro ya. Kenapa? Karena suka bikin konten kolaborasi gitu ya. Secara Iya, nggak langsung. Hai guys, ini lagi di The Coffee Shop ini segala macam. Yang itu juga, gitu-gitu kan. Masa ngaji dadah-dadah gimana sih? Enggak dong. Bahkan aku juga sempat membebaskan barista dari coffee shop lain Iya. buat memang pengen ke coffee shop aku Open bar. open bar Open gitu. bar, Memang oke. jadi maksud aku kontennya di sini jadi beragam gitu. Betul. Bukan cuma soal yang datang, jadi yang internalnya juga boleh mangga bikin konten. Iya. Kalau tadi pertanyaan masalah kenapa bisa nggak diaplikasikan di Ponorogo gitu. Ya, kalau memang mungkin sekarang aku nggak tahu marketnya Ponorogo, tapi mudah-mudahan Ponorogo juga sekarang lagi salah satu yang berkembang gitu. Iya. Sehingga akhirnya kalau seandainya ditawarin tempat coffee shop yang coffee shop konten, insya Allah mereka pasti akan mau mencoba Iya, gitu. betul. Karena sekarang mungkin banyak banget aku nemuin kayak anak-anak kecil ditanya cita-citanya apa, bukan jadi dokter lagi, cita-citanya YouTuber. Gitu Iya, kan betul. banyak. Tapi aku pengen kayak mereka tuh dapat tempatnya yang bener gitu, dapat Iya. tempatnya yang memang benar-benar merepresentasikan gitu supaya mereka nggak YouTuber yang cuma ngomongin orang atau Iya, YouTuber iya, yang maksudnya kontennya nggak bermanfaat. Sehingga akhirnya kalau memang seandainya ada celahnya di Ponorogo, mangga Mas dimulai. Iya, betul. Kalau memang bisa terinfluence dari apa yang aku mulai, alhamdulillah. Tapi kalau Mas tadi tanya Ponorogo, mudah-mudahan upcoming di akhir bulan ini aku buka yang Cirebon. Mudah-mudahan nanti kalau dari Cirebon aku bisa mampir-mampir lihat-lihat pasar di Tuh, Ponorogo kali siapa aja ya tahu. Mas ya. Doain. Betul. Atau nggak usah nunggu Irfan buka di sana, Masnya langsung buka Nah, di maksud sana. aku kalau sampai ada orang yang bisa Iya. terinfluence, bisa bikin tempat coffee shop yang berarti kan ini kan kayak one step ahead gitu. Iya, Maksud betul. aku kayak mungkin kemarin-kemarin coffee shop hanya tempat nongkrong tok, tempat cowok-cowok ngerokok gitu. Tapi kayak boleh dong dinaikin levelnya gitu, coffee shop yang bisa jadi manfaat gitu. Betul. Jadi ada manfaatnya. Mungkin bikin festival reog di sana. Ya, agak ribet ya kalau begitu ya. Bener, Soalnya color kan ribet ya. tone-nya reog Pokoknya gitu. iya mungkin jadi apa dibikin dengan kearifan lokal gitu kan kalau orang sekarang bilang gitu. Jadi bikin coffee shop dengan tema konten dengan kearifan lokal. Betul kan ya Ko ya?